Ya, sudah terrecord. Oke, sekarang Mister akan mengajar materi untuk agama. Sebentar. Ini tadi Mister sudah buka rasanya. Sebentar ya, Mister mau siapkan PPT dulu. PPT-nya sudah siap. Sudah siap. Ya, PPT sudah siap. Oke. Mister akan share screen. Mister akan share screen. Nah, sudah melihat tampilan di layarnya ya? Oke, kalau sudah, acungkan jempol. Acungkan jempol. Oke, sip ya. Wah, ternyata kelas 11 ini ya, itu kalian belajar tentang keluarga. Ada alasan khusus kenapa di SMA ini kalian belajar tentang keluarga. Pertama adalah karena kalian ini sudah cukup umur untuk memahami yang namanya keluarga. Sekalipun mungkin belum waktunya menikah. Ada yang ingin menikah muda enggak? Ada enggak yang ingin menikah muda? Mister, lulusin cong, aku akan menikah. Gitu ya. Ada enggak yang enggak gitu? Binar. Bener lagi. Enggak apa-apa, jujur-jujur saja ya, jujur aja. Kenapa ada enggak yang enggak gitu? Mister saja ya, sharing sebentar. Mister itu inginnya menikah umur 25. Itu cita-cita waktu SMA. Kalau lulus SMA, aku akan kerja. Nggak pingin kuliah, Mister nggak pingin kuliah. Pingin kerja, menikah di umur 25. Kumpulin uang, umur 25 menikah. Tetapi ternyata rencana manusia itu bukan rencana Tuhan ya. Sekalipun berdoanya kusuk ya, tetap saja. Telat 4 tahun, akhirnya menikah di umur 29. Umur 30 pas punya anak. Ya, puji Tuhan. Ya, gitu ya. Oke, mungkin kalian mau merencanakan nggak apa-apa. Direncanakan saja ya. Tetapi masalah itu kehendak Tuhan ya untuk mengabulkannya. Oke ya. Berikutnya. Ya, Mister langsung saja untuk full screen. Oke. Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Ya. Ya, pendahuluan. Ya, pendahuluan dulu. Ya. Kata keluarga itu bukan lagi istilah asing kan di telinga kita ya. Karena kita hidup dan berkembang dalam keluarga. Serta bersama-sama dengan keluarga. Saya rasa di sini semua anak-anak kelas 11 tidak ada yang hidupnya dibesarkan oleh keluarga lain. Ya, maksudnya keluarga di luar keluarganya. Pasti oleh keluarganya, sekalipun mungkin itu kakek dan neneknya ya. Pasti kayak gitu ya. Jadi kita ini tidak jauh dari lingkungan keluarga. Ya. Mohon maaf, ini ada foto Mr. Edi. Karena waktu Mr. buat PPT ini, Mr. pikir kelasnya akan digabung. Jadi ada 2 guru, Mr. Edi dan Mr. Sugeng, dan kelasnya akan digabung. Ternyata dipisah ya. Jadi ini ada Mr. Edi sini. Ya. Tahukah kamu bahwa Tuhan itu sangat peduli dengan keluarga? Oleh karena itu Tuhan sendirilah yang membentuk keluarga. Oke, Mister tanya sekarang. Isadora, bisa di-unmute, Mister unmute ya. Mister bantu unmute. Keluarga pertama yang diciptakan Tuhan itu siapa? Keluarga siapa? Manusia yang pertama, Damjar. Iya. Adam dan Hawa. Keluarga Adam dan Hawa. Untuk mereview kembali ingatan Isadora, kira-kira anak Adam dan Hawa, 2 orang yang disebut di dalam Alkitab itu siapa namanya? Kain dan Habel. Yang kakaknya namanya siapa? Sing kakake Kain ya sih? Benar, adiknya pasti Habel. Kain pekerjaannya jadi apa? Mikir bentar. Jualan kain, Mister.
Bukan apa? Kan lah deh memberi persembahan enggak sih misal apa? Sayur-sayuran enggak sih? Gembala ngasih kain itu. Iya, benar Isadora. Sayur-sayuran Apa itu? berarti Gembala. pekerjaannya apa? Petani apa? Bu, misalnya Itu kayak petani, gitu. ya petani itu namanya ya. Heeh. Kalau Habel, itu tadi ada yang jawab siapa ya suaranya ya? Gio Habel nggak sih? pekerjaannya sama Gio ya? Gio atau siapa? Habela kayak gembala, soalnya dia Habel memberi gembala. persembahan apa? Benar. Daging pokoknya. Ya, perhatikan ini di sini. Tanpa seorang Hawa, Adam tak akan dapat membentuk sebuah keluarga. Benar enggak? Benar. Dan tanpa kehadiran anak, keluarga tidak akan lengkap. Benar enggak? Ini hukum alam yang diberikan Tuhan kepada manusia. Kalau kamu ingin berkembang biak, bertambah banyak, kamu harus menikah. Itu prinsipnya. Tapi manusia zaman sekarang yang sudah dikuasai oleh sains ya dan tidak takut kepada Tuhan, itu mulai mengotak-atik hukum Tuhan. Seolah-olah hukum Tuhan ini bisa mereka langgar dan dia bisa juga membuat sebuah inovasi yang melanggar hukum Tuhan. Contohnya begini, kalau kalian temui siapa yang pernah ke Amerika, kemudian siapa pokok ke luar negeri lah ya, itu mencoba untuk merubah gender. Ya. Ada yang seperti ini, aku seorang laki-laki, tetapi aku tidak ingin menikah. Tapi aku ingin punya anak. Loh, bagaimana bisa? Dia seorang laki-laki, dia tidak ingin menikah, tetapi dia ingin punya anak. Ada juga seorang wanita yang ingin punya anak tanpa menikah. Wah, itu sudah banyak ya, isu-isu kayak gitu, itu sudah banyak. Ini Adopsi kalau misal. ya adopsi bisa, oke bisa. Tapi ada dengan yang cara yang intinya biologis dalam arti dia mengedit hormon-hormon yang ada di dalam tubuhnya itu supaya dia intinya bisa hamil tanpa menikah. Contohnya misalkan dengan ada yang namanya kalau di luar negeri itu, mohon maaf ya, ini kelas 11 gak apa-apa ya, agak vulgar ya. Yang penting dalam koridor yang benar ya. Misalnya ada bank sperma. Ngerti kan? Ya, sperma itu apa? Ya. Itu benih laki-laki, bank sperma. Jadi ada orang-orang yang berkualitas intelektualnya, IQ-nya tinggi, itu mendonorkan spermanya. Kemudian itu dijual di bank sperma. Bagi seorang wanita yang tidak ingin punya suami, tetapi ingin punya anak, gitu ya, ingin punya anak, dia bisa ke bank sperma itu dan beli di sana. Di sana sudah ada datanya. Oh, ini benih dari seorang pria keturunan, katakanlah keturunan Israel. Umurnya sekian ketika ia menyumbangkan atau menjual benihnya, umurnya sekian. Kemudian tingkat EQ-nya demikian, data-datanya ada. Oh, ini pinter, aku beli. Supaya anakku nanti yang dilahirkan dalam kondisi pinter. Itu ada kan itu. Tetapi bisa nggak manusia berbuat seperti itu? Bisa. Jadi sperma itu disuntikkan ke dalam rahim wanita sehingga orang ini bisa hamil. Bisa. Melanggar perintah Tuhan seperti itu bisa manusia. Ya. Tetapi ingat, itu tidak berkenan di hati Tuhan. Ya. Tuhan itu ingin memperbanyak populasi manusia hanya dengan melalui hubungan pernikahan, yakni keluarga. Itu ya. Jadi itu. Paham sampai di sini ya? Jadi jika kamu sangat menyayangi keluargamu, coba sebutkan apa saja yang sudah kamu berikan untuk kebahagiaan keluargamu. Mr. Sugeng akan menunjuk 2 orang ya yang diantara kalian untuk sharing. Ya, pertanyaannya, jika kamu sangat menyayangi keluargamu, coba sebutkan apa saja yang sudah kamu berikan untuk kebahagiaan keluargamu. Charlene. Salah satunya Charlene, coba dijawab. Apa yang sudah kamu berikan untuk kebahagiaan keluargamu?
Nggak menyusahkan orang tua. Tidak menyusahkan orang tua. Tapi pernah menyusahkan? Charlene pernah menyusahkan Pernah. nggak? Pernah. Contohnya apa? Pernah. Contohnya apa, Charlene? Kayak nggak mau dengerin gitu. Nggak mau dengerin orang tua gitu ya. Oke. Semua pernah ya, Kak, itu ya. Mister mulai berpikir lagi dulu, iya ya, Mister pernah. Kemudian oke. Berikutnya Gio. Kira-kira apa Gio icon yang sudah kamu berikan Iya. untuk kebahagiaan keluargamu? Tidak menyusahkan orang tua. Copy paste. Yang lain, Gio? Iya. Udah mandiri. Hidup mandiri, lebih mandiri ya dari dulu. Contohnya apa lebih mandiri itu? Ya wis ya udah nggak diurus pokoknya sama orang tua. Diurus terus gitu ya, maksudnya enggak ya? Mungkin ada apa poin-poin tertentu ya, Gio ya, yang masih butuh orang tua ya. Iya. Oke, terima kasih untuk Iya. jawabannya ya. Oke, berikutnya ya. Jika keluargamu sangat menyayangi kamu, ini kebalikannya. Jika keluargamu sangat menyayangi kamu, apa saja yang sudah diberikan keluargamu kepadamu? Berikutnya Rainer, coba bantu Mister jawab. Apa? Apa yang diberikan keluargamu kepadamu? Apa yang diberikan? Keluargamu kepadamu. Contohnya? Makanan, tempat tinggal, kasih sayang. Iya, makanan, kasih sayang ya. Oke. Ya. Kemudian pernah nggak Rainer ada kalanya kamu itu tidak menghargai apa yang diberikan oleh orang tua atau keluargamu? Pernah nggak ada kejadian seperti itu? Pernah paling. Pernah, paling. Iya. Pernah. Pernah ya. Kira-kira bisa merasakan perasaan orang tua saat kamu tidak menghargai pemberiannya? Sedih. Sedih ya, pastinya orang tua ya. Oke, berikutnya yang selain itu kurang satu lagi, Ernst ya, Ernst. Kira-kira kalau keluargamu mengasihimu, Ernst, apa yang sudah diberikan keluarga kepada Ernst? Disekolahkan. Benar, disekolahkan ya. Oke, terima kasih untuk jawaban-jawabannya ya. Lanjut. Ya, sebelum kita melanjutkan materi ini ya, Mr. Sugeng akan mengajak kalian mendengarkan sebuah lagu rohani tentang keluarga. Ya. Lagu rohani tentang keluarga, coba perhatikan syair dan dengarkan lagunya. Mister akan stop share dulu. Mister akan buka YouTube ya. Mister akan membuka YouTube supaya kita bisa sama-sama melihat sebuah lagu. Sebentar. Sebuah lagu rohani. Tertutup dulu sebentar. Exit full screen. Bentar ya. Oh iya. Ya ini. Siap-siap ya. Ini ada lagu Keluargaku Adalah Surgaku. Kita pahami syairnya ini nanti ya. Bentar, Mister akan share screen. Mister akan share screen. Ini apa? Sudah lihat tampilannya? Ya, kita sama-sama mendengar syairnya dan lagunya.
Ini diciptakan oleh Jonathan Salier. Kalian tidak dengar suaranya ya anak-anak ya? Dengar kok, Mister. Dengar suaranya itu, lagunya. Dengar tadi. Oh, tak pikir nggak dengar. Sorry. Mister share screen lagi ya. Oke. Mohon maaf, bunyinya salah ya. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun. Maaf, lagunya salah. Nah, ini loh yang benar. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkah kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Oke, cukup. Jadi itu syairnya sudah lengkap sebenarnya ya. Oke, Mister akan kembali ke share screen. Ya. Ya. Jadi itu tadi lagu itu judulnya Keluargaku Adalah Surgaku ya. Di dalam syair-syairnya dikatakan bahwa keluarga itu surga tentunya bagi penciptanya. Ketika menciptakan sebuah lagu seperti itu, dia berpikir bahwa apa sih yang berharga di dunia ini selain harta kekayaan? Apa sih yang paling berharga di dunia ini selain kenikmatan dunia yang lain? Salah satunya adalah keluarga. Dan ternyata pencipta syair lagu ini memandang keluarga sebagai hal yang utama di atas kebahagiaannya, ya, kebahagiaan yang lain. Ya, orang bisa kaya raya, Mister dia, Sugeng. ya, Sorry Mister, Ha-ha. ini Blue University-nya sudah nujuin lunch time, Mister. Oke, kita lanjutkan nanti. Terima kasih ya. Oh, Iya. putus ya Iya. sama Lans ya. Iya. Steven Winner jam berapa kita nanti? Iya. Nanti kita masuk lagi 13:30. 13.30. Oke, silakan makan semua ya. Oke, Ya, Mister. Thank you, Mister. Ya, oke. Ini Mister. Oke, yang sudah hadir, ya. Ya, kita tunggu teman-teman yang lain ya. Oke.
Mister ke toilet dulu ya. Ya, silakan yang mau ke toilet. Oke, mari kita lanjutkan ya. Jadi setelah kita tadi mendengarkan sebuah lagu rohani yang berjudul Keluargaku Adalah Surgaku, kita bisa memahami ini perasaan dari si pembuat lagu tersebut. Orang yang menciptakan lagu ini pasti merasakan bahwa rumah tangganya atau keluarganya itu seperti surga, gitu ya. Bagaimana dengan kalian? Bagaimana dengan keluarga kalian, gitu ya? Apakah kalian juga memandangnya sebagai surga? Ketika mungkin pertanyaan ini Mister berikan kepada kalian, ya memang kondisi keluarga dari masing-masing kita itu berbeda ya anak-anak ya. Jadi keluarga Justin berbeda dengan keluarga Gio, keluarga Kesia berbeda dengan keluarga Isadora. Maka setiap kita pasti memiliki pemahaman yang mungkin juga berbeda tentang keluarga. Nah, namun di sini lagu ini mengajarkan kita cara memahami keluarga dari sisi yang berbeda, ya. Keluarga di sini dipandang sebagai surga, gitu ya. Dalam arti kalau kita ya memang sih yang menciptakan lagu ini pastinya belum pernah melihat surga ya kalau dia masih hidup. Tapi yang pasti gambaran surga itu adalah gambaran yang kehidupan kekal yang penuh kebahagiaan. Sebenarnya kontras atau berbeda sekali dengan kondisi keluarga kita masing-masing. Keluarga kita pastinya ada di dalamnya, di dalam menjalani kehidupan ada yang namanya kebahagiaan ya. Tetapi kan tidak mungkin setiap orang itu atau setiap keluarga itu seterusnya bahagia ya. Enggak kan? Pasti akan ada waktunya bahwa kita mengalami yang namanya keluarga mengalami yang namanya gesekan permasalahan. Misalkan papa dengan mama, ya benar ya, atau papa dengan anak laki-laki biasanya, ya. Terus biasanya juga anak perempuan dengan mamanya, atau sebaliknya anak laki-laki dengan anak perempuan atau mama dengan anaknya laki-laki, pasti ada yang namanya gesekan-gesekan. Sehingga kalau memang dibandingkan dengan surga yang katakanlah kalau kita ketahui pelajari dari Alkitab itu di dalam surga itu hanya ada kebahagiaan gitu ya. Maka sebenarnya keluarga kita ini jauh dari yang namanya surga. Tapi uniknya lagu ini menganggap keluarga adalah surga. Berarti di dalam kelemahannya sebagai keluarga ya, si pencipta lagu ini memandang keluarga itu lebih dari yang lain ya. Ini luar biasa. Jadi ini patut kita pahami anak-anak, ini patut kita contoh, patut kita teladani. Seburuk apapun keluarga kita, ya, Mr. Ulang, seburuk apapun keluarga kita, itu adalah surga. Kenapa? Sebab Tuhan yang memberikannya kepada kita. Tuhan lebih tahu di mana posisi kita. Yang Mister renungkan adalah begini. Kita tidak pernah bisa memilih anak-anak. Tuhan, tolong nanti aku jadikan menjadi anak seorang pengusaha. Tolong jadikan aku anak seorang artis terkenal. Tolong jadikan aku anak seorang ini, seorang itu, tidak bisa ya. Yang namanya kelahiran, dimanapun kita dilahirkan, kita tidak bisa memilih anak-anak. Nah, maka oleh karena itu,
justru si pencipta lagu ini memahami bahwa apa yang sudah dikerjakan Tuhan itu sangat istimewa bagi dirinya. Sekalipun keluarganya mungkin mengalami berbagai persoalan ya. Coba kita lihat di sini ada syair lagu ya. Coba lihat di layar screen-nya yang Mr. Bagi. Ini syairnya. Aku dan seisi rumahku gitu ya. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu. Jadi di sini siapa yang disembah? Ternyata jawabannya ada di bait ketiga. Tuhan dan Rajaku gitu ya. Kemudian di dalam kasih karuniamu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Jadi intinya ternyata pencipta lagu ini memandang bahwa sebenarnya ketika kita dan seisi rumah kita itu menyembah Tuhan atau mengajak Tuhan untuk hadir dalam keluarga, pasti keluarga itu sekalipun ada permasalahan, pasti akan berakhir bahagia, gitu ya. Intinya segala permasalahan kalau ada Tuhan di sana, pasti ada jalan keluar. Itu ya intinya ya. Kemudian di bait yang ini sama sih ya dengan bait kedua. Maka kita lihat refnya ya. Kita belajar dari refnya. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Oh, ternyata apabila kita mengangkat Tuhan ya, menjadi kepala di dalam rumah kita, maka segala sesuatunya itu menjadi berkat. Bahkan permasalahan bisa diubah jadi berkat. Gitu ya. Kalau kita baca kisah nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama, Mister sangat suka kisah tentang Yakub. Ya, ini cerita ya, Mister ya. Yakub itu adalah seorang nabi, anak-anak, yang paling banyak persoalannya dibanding dengan ayah dan kakeknya. Ya, jadi setelah Abraham itu punya anak namanya Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub. Di antara ketiga ini, permasalahan Yakub itu lebih berat. Ya, bagaimana dia harus mencari istri, mengorbankan waktunya selama 14 tahun untuk menikahi wanita yang dicintainya. Sekarang Mister tanya, sanggupkah cowok-cowok di sini ya, Vincent, Gio, siapa lagi tadi ya? Mr. Sugeng. Ya. Mr. Sugeng. Iya, saya. Sanggupkah cowok-cowok ya, di sini? Mister. Ya, ada yang nanya? Ya, Steven. Ya, sorry Mister. Ini siapa? Charlene ini wifi-nya dia lagi down. Hari ini kan wifi-nya beberapa down. Jadi susah untuk masuk, Mister. Ya, enggak apa-apa. Terima kasih ya, Winner ya. Iya. Sanggupkah cowok-cowok di sini hidup seperti Yakub? Dia harus kerja 14 tahun lamanya, tidak digaji, tidak diberi bayaran, hanya untuk wanita yang dicintainya. Steven sanggup atau tidak? Susah tapi bisa. 14 tahun. Apa kerja nggak digaji demi untuk menikahi wanita yang dicintainya. Itu dari awal ya, Yakub sudah ada masalah. Kemudian setelah dalam pernikahannya, ya, dia ditipu. Sudah kerja nggak digaji, dia ditipu sama mertuanya. Dia ingin menikahi Rahel, wanita yang dicintainya. Tetapi pada hari pernikahannya, waktu itu tradisinya pengantin pria dilarang melihat wajah perempuan, ya, dilarang melihat wajah perempuannya. Jadi wajah perempuannya itu ditutupi, kemudian mereka masuk ke dalam hidup rumah tangga, dan ketika Yakub mengetahui paginya ya bahwa wanita yang dinikahi itu bukan istrinya, bukan wanita yang dicintainya, dia sangat marah, kecewa, tetapi dia mau bekerja lagi ya. Jadi dia sudah ditipu dari awal ya. Itu problem dari Yakub. Kemudian setelah menikah dia punya 2 istri yang katakanlah bersaing. Wah, repot ini ya.
Jadi dalam satu rumah tangga itu ada suami satu, istri dua. Istrinya ini selalu bersaing untuk memperebutkan hati suaminya. Ya, jadi si Rahel yang dicintai oleh Yakub itu iri dengan kakaknya yang bernama Lea. Sebab apa? Si Ribka ini ternyata ini mandul, tidak punya anak, sedangkan si Lea punya anak. Ya, akhirnya si Lea ini menganggap adiknya ini, si Ribka itu sebagai wanita yang tidak bisa membahagiakan suami. Allah, ini loh lihat, aku sudah punya anak 4. Kamu mana? Nah, kamu nggak punya anak. Kasihan Yakub menikah dengan kamu nggak punya anak itu ya. Akhirnya dengan tekun berdoa kepada Tuhan, si Ribka akhirnya diberikan seorang bayi juga. Ya. Akhirnya dalam persoalan kehidupan rumah tangganya anak-anak, banyak lika-liku kehidupan Yakub ya, banyak masalahnya. Tetapi karena Yakub ini percaya kepada Tuhan, tahu nggak yang terjadi? Tuhan berjanji kepada Yakub, kepada keturunan mula akan mengalir berkat untuk semua bangsa. Makanya Yakub itu punya 12 anak ya, 12 anak. Dan anak-anaknya ini dinamakan sebagai Israel. Jadi 12 anak ini menjadi bangsa Israel. Dari Israel muncul juru selamat yang bernama Tuhan Yesus. Ngerti ya sampai di sini ya. Jadi dari kesedihan Yakub itu ternyata muncul berkat bagi kita semua. Bukan hanya berkat bagi bangsanya, buat keluarganya, tetapi berkat bagi kita semua. Siapa itu? Tuhan Yesus ya. Ini keluarga ya. Jadi Mister tidak akan tanya secara pribadi ya, itu privasi kalian, bagaimana keluargamu, ayo gitu ya, enggak lah, semua keluarga pasti ada suka dukanya ya. Tapi apabila keluarga itu menyertakan Tuhan di dalam kehidupannya, maka segala persoalan pun bisa teratasi, ada jalan keluar ya. Seperti Yakub tadi, banyak masalah tetapi di akhir hayatnya Tuhan berjanji kepadanya bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, Mister lanjutkan. Iya. Coba sebutkan pengertian keluarga menurut pendapat, menurut yang kamu pahami. Ya, pengertian keluarga adalah titik, gitu ya. Mister coba tanya kepada ini Justin. Menurutmu keluarga itu apa artinya? Arti keluarga menurutmu bagaimana? Oke. Ya, orang yang kita bisa percayai. Good, jawaban yang benar, bagus itu ya. Jadi saya sangat suka dengan jawaban ini. Orang atau lingkungan yang pertama-tama kita percayai. Itu luar biasa. Karena apa? Apa yang dikatakan oleh Justin ini ya, itu susah loh untuk dilakukan. Benar ya? Ya, susahnya begini. Dia tadi mengatakan bahwa keluarga adalah tempat atau orang yang bisa kita percayai. Tetapi banyak di antara kita yang justru lebih percaya kepada sahabat. Benar nggak? Atau kepada teman. Katakanlah ini, kalian punya masalah. Orang yang pertama tahu justru teman. Justru sahabatmu atau justru orang di BK yang tahu duluan. Wah, bahaya ya. Bukan bahaya seperti apa ya? Enggak apa-apa orang lain tahu. Tetapi yang pertama tahu kadang itu bukan keluarga kita. Kadang keluarga kita ditelepon pihak sekolah. Halo, ini orang tua Justin ya. Oh iya, ada apa Miss? Ini tolong ya bisa pergi ke BK. Ini Justin ada masalah gini. Wah itu malah kacau ya. Justru di dalam keluarga lah sebenarnya segala permasalahan kita itu pertama-tama terdengar oleh keluarga kita gitu ya. Jadi bagus jawaban Justin ya. Utamakan keluarga. Kedua ya mungkin bolehlah sahabat ya. Oke, berikutnya. Mister lanjutkan. Iya. Coba sebutkan dan jelaskan ada berapa macam bentuk keluarga. Berapa macam bentuk keluarga berdasarkan anggotanya. Ini Mister minta tolong winner. Steve? Ya, Mister.
Ada berapa macam bentuk keluarga berdasarkan anggotanya? Keluarga berdasarkan anggotanya. Iya. Keluarga itu ada sebentar, Mister. Rambutnya diginikan. Kamu ngecek Enggak. ya? Mister enggak. Enggak, Mister. Keluarga. Ini keluarga apa ya, Mister, konteksnya ini? Iya, ya keluarga berdasarkan itu ada keterangannya berdasarkan anggotanya itu dibedakan jadi berapa? Oh, ada ibu, bapak itu ya? Iya, benar. Ada mama, Ibu, papa, mama, papa, adik, anak, kakak. ya adik kakak itu wis anak gitu Iya, aja. anak. Itu disebut apa? Keluarga apa? Keluarga Kalau harmonis. ada keluarga harmonis. Ada Keluarga. papa, mama, anak itu disebut keluarga apa? Keluarga lengkap. Keluarga inti. Oh iya, keluarga inti. Ya, Mister, keluarga inti. Keluarga inti apalagi, Steven? Ada keluarga saudara. Keluarga saudara. Keluarga besar. Keluarga besar, Mister. Keluarga Ya. besar. Keluarga besar itu, ya ini Mister jelaskan ya. Jadi Iya. ada keluarga besar juga ya. Keluarga besar itu ada tambahan. Misalnya kamu di rumah itu selain ada saudara, ada papa, mama, ada adik, ada kakak ya. Selain itu, misalnya ada kakek, nenek di situ itu disebut sebagai keluarga besar. Ini bukan berdasarkan jumlahnya juga. Misalnya ini, Mister ini 9 bersaudara loh. Jadi ada papa, mama, ada 9 saudara. Berarti ada berapa? 11 orang di rumah. Ini contoh ya, keluarga Mister. 11 orang di rumah. Tetapi nggak ada kakek nenek. Maka itu tetap disebut sebagai keluarga inti ya, keluarga inti. Baru kemudian Mister punya tetangga, seorang papa dan seorang mama, punya 2 orang anak, tetapi di sana juga ada kakek nenek. Itu bisa disebut keluarga besar, sekalipun jumlahnya hanya ada 6 orang di dalam rumah. Paham ya sampai di sini ya? Jadi bukan pula ditentukan oleh jumlahnya. Pokok intinya papa, mama, anak, sebanyak-banyaknya anak ya itu tetap keluarga inti ya. Tetapi keluarga besar itu ada tambahan keluarga lain yang ada hubungan darah. Kalau kamu membawa temanmu di keluarga itu bukan keluarga ya. Yang ada hubungan darah itu misalnya keponakan. Yang ngerti sendiri ya hubungan darah apa ya. Ada keturunan, faktor keturunan. Oke, Mister lanjutkan. Banyak definisi yang berbeda tentang keluarga ya. Meskipun demikian, terdapat kesamaan dalam rumusan yang berbeda tersebut. Keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Dikatakan persekutuan sosial yang paling kecil itu maksudnya dibandingkan dengan masyarakat. Jadi dari keluarga-keluarga ini akhirnya terbentuklah sebuah kota. Dari keluarga-keluarga ini akhirnya terbentuklah sebuah negara ya, dari keluarga-keluarga. Kalau Mister bandingkan keluarga dengan pohon ya, maka posisi keluarga di sini seperti apanya? Ada yang bisa jawab? Kalau Mister bandingkan keluarga dengan pohon, kira-kira posisi keluarga di sini seperti bagian apa dalam pohon itu? Daun kah? Batang? Buah atau akar? Akar. Iya, itu akar ya. Jadi kalau negara itu rusak, hancur, misalnya Indonesia hancur ya, bisa dicek dari turun-turun pemerintahnya bagaimana, bagus enggak, pemerintahnya sudah bagus, ininya bagus enggak. Ternyata gara-gara keluarga. Kalau semakin banyak keluarga di Indonesia yang hancur, maka otomatis kota akan hancur, bahkan negara akan hancur ya. Jadi pusat pendidikan pertama bagi anak-anak itu adalah keluarga. Kalau anak-anaknya nggak beres, ya didikannya orang tua nggak beres, pasti keluarga itu hancur. Kalau 1 juta keluarga hancur, bayangkan ada berapa anak yang hancur dan bagaimana nasib negeri ini ya. Bisa dibayangkan ya. Maka penting bagi kalian yang mau membentuk sebuah keluarga, ini sudah dewasa, Winner usia berapa sekarang? 16, Mister.
punya rencana menikah umur berapa? Oh, belum ada, Mister. Belum. Wih, 18. ada yang punya rencana menikah umur Belum. berapa? Maksudnya rencana aku pingin menikah umur sekian, masa nggak ada bayangan? Sekarang Ya, pikirkan. ya mungkin apa ya, kalau misalnya aku ikut orang-orang ya, ya Mm-mm. orang-orang kan ngomong ya umur paling aman itu ya 28 lah. Iya, paling ya oke. Paling aman. Like, cari aman ya umur segitu. Emang segitu saya pikir. Gitu, Berarti kurang berapa tahun dari 28 ke 16? Iya, 28, 16. Berarti Kurang ada itu. sekitar 16. Bener loh, sampai besar loh nggak bakalan nikah. Sisi berapa? 12 tahun. Nggak ada yang mau. Lah, 12 tahun. Ada yang mau sama Winner. 28 kurangi 16, 12 tahun lagi. Iya, 12 tahun lagi. Berarti selama 12 tahun lagi, kamu potong 1 tahun lagi untuk kelas 12. Bener ya? Kemudian kuliah berapa? Anggap aja 4. S1 4 tahun lagi. Kemudian dipotong lagi, mungkin ambil S2 atau mungkin langsung jadi kerja gitu ya. Bisa mengumpulkan uang. Nah, itu ada persiapannya ya. Biasanya bagi yang perempuan itu lebih pendek waktunya, dalam arti kalau sekarang yang perempuan usianya 16 tahun sama seperti Winner tadi cita-citanya umur 28. Biasanya yang perempuan lebih cepat gitu ya. Ya makanya jadi Winner itu nggak bakal dapet cewek gitu. Winner itu nanti tiba-tiba dikasih undangan ini sama Isadora. Steve hadir ya di pernikahanku. Jangan salah ya. Lebih dulu Isadora itu ya. Gitu ya. Bisa jadi Kak gitu. Ya ini tapi ini anggapan manusia ya. Beda lagi dengan rancangan Tuhan. Oke ya. Nah, sekarang keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan atau adopsi. Ya, yang pertama ikatan darah perkawinan. Kalau seandainya papa mama, katakanlah suami istri menikah lama bertahun-tahun tidak punya anak, ya jalan keluarnya adopsi. Ya. Oke. Kemudian C, keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari 2 orang yang berbeda. Berbeda apa ini? Jenis kelamin. Yang diikat dalam ikatan pernikahan. Wah, sekarang ini gila ya. Sekarang pernikahan itu bukan lagi berbeda jenis kelamin. Kelamin sama pun bisa nikah. Ini edan ini ya. Ini cerita dosennya Mister waktu Mister kuliah dulu di Betani, STT Betani ya. Di Nginden situ. Dulu Mister kuliah di sana sama Mister Bimo. Ada satu guru itu pernah studi, pernah belajar di universitas, intinya di Amerika sana ya. Kemudian dia cerita ketika hendak menjadi pendeta di sana, dia itu melihat tantangan yang besar. Kenapa? Ternyata Amerika itu punya paham kebebasan, liberalisme yang kebablasan. Positifnya begini, kalau punya paham kebebasan itu, di sana HAM terjamin. Orang yang menghina sesamanya itu dihukum berat. Ya, termasuk sekarang ini baru-baru viral di TV itu ada pelecehan orang kulit hitam ya, itu ya, rasisme. Itu yang pelecehan itu orang kulit putih harus dituntut dihukum seberat-beratnya gitu ya. Artinya Amerika itu negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Saking menjunjung tingginya HAM, hak asasi manusia, sampai kebablasan, sehingga dosen Mister ini cerita, waktu itu didatangi oleh 2 orang teman, sahabat lah ya, laki-laki, ya. Dipikir 2 orang ini punya masalah, sehingga mau cerita gitu ya. Pak Pendeta, tolong saya punya masalah. Ya, silakan masalahnya apa? Saya mohon dibantu untuk menikah. Pak Pendeta yang memberkati. Oh iya, baik, pasti saya akan berkati, karena itu sudah tugas pendeta untuk memberkati orang yang mau menikah. Calonmu siapa? Ini yang di samping saya. Lalu sama cowoknya itu minta dinikahkan. Nah, apa jawabannya pendeta ini, dosen saya? Loh, itu melanggar firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang menikah itu adalah yang berbeda jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kan gitu ya hukumnya ya. Hukum agama manapun itu ya, bukan hanya Kristen ya. Tetapi ini apa jawaban 2 orang laki-laki ini?
Kalau Pak Pendeta tidak memberkati kami dalam pernikahan, maka saya bisa menuntut Pak Pendeta. Pak Pendeta bisa dihukum. Karena melanggar hak asasi manusia. Kan intinya saya menikah dengan dia sekalipun sesama jenis kan sama-sama suka. Apa yang dilanggar haknya? Kan nggak ada. Saya tidak melanggar hak asasinya. Dia suka saya juga suka dia. Ini bahaya. Akhirnya tidak jadi pendeta di Amerika, kembali ke Indonesia. Ya, jadi pendeta di Indonesia ya. Jadi ini sekilas tentang hubungan keluarga yang tidak karuan di luar sana ya. Beruntung kalau kita ini hidup di Indonesia masih apa ya intinya ya, mengimani Tuhan dan meninggikan hukum-hukum keagamaan gitu ya. Dan masih banyak definisi lainnya tentang keluarga. Oke, Mister lanjutkan. Ya. Oh ya, Stephen, sebentar. Mister lihat jadwalnya ini. Mohon diingatkan ya. Kalau kurang 5 menit, Mister diingatkan. Iya. Iya, ini sampai jam 14.15. Oh ya, kurang lebih 17 menit lagi. Oke. Keluarga terdiri atas, bentar ya. Keluarga terdiri atas 2 bentuk, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Seperti tadi ya, saya jelaskan kalau keluarga inti itu terdiri ayah, ibu, dan anak. Terserah anaknya mau berapa, 5, 6, 7, nggak apa-apa, itu tetap termasuk keluarga inti. Sedangkan keluarga besar itu ada tambahan, ya keluarga bati itu keluarga inti ditambah kerabat lain yang punya hubungan darah, misalnya kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, kemenakan, dan sebagainya. Berikutnya, bagaimana dengan keluargamu? Apakah termasuk keluarga inti atau keluarga besar? Isadora termasuk keluarga inti atau besar di rumah? Keluarga besar. Besar. Jesslyn, termasuk keluarga inti atau besar? Besar. Besar, oh banyak yang besar. Gio, keluarga inti atau besar? Besar. Ada nggak yang keluarga inti? Ada yang keluarga inti? Jadi terdiri, nggak ada keluarga lain kecuali papa, mama, dan saudara? Max? Halo Max. Ya, Mister. Keluargamu termasuk keluarga inti atau keluarga besar? Ya, keluarga besar. Oh, keluarga besar ya. Oke. Lanjut ya. Apa keuntungan memiliki keluarga inti? Keuntungannya apa kalau kita memiliki keluarga inti? Dalam arti gini loh, lengkap ya. Tidak ada salah satu dari orang tua kita yang intinya dipanggil Tuhan duluan atau mungkin ya ada masalah gitu ya. Kan ada anak-anak yang katakanlah dibesarkan dengan orang tua single parent gitu ya. Tidak lengkap. Ada kayak gitu ya. Apa keuntungan memiliki keluarga inti? Bisa disebutkan, Isadora? Keuntungannya apa kalau kita memiliki keluarga inti yang lengkap? Ya ada apa ya? Kayak misalnya mau cerita, misalnya sama keluarga inti jadi lebih nyaman gitu loh daripada sama keluarga besar. Benar. Iya. Oke. Ini Mister mengalami kendala juga. Mister ini keluarga besar di rumah, jadi Mister ikut di rumah ada orang tua. Persoalan itu sering terjadi ketika Mister mendidik anak, ya. Jadi karena anak Mister ini adalah cucu pertama dari mertua Mister, ya, dari kakek neneknya, disayang sekali. Ya, kadang awal-awal dulu pernah terjadi sedikit perselisihan, ya. Mister inginnya mengajar anak ini usia 2 tahun, Mister itu pikir gini, usia 3 lah ya, bisa ambil sendok sendiri, makan sendiri gitu maksudnya. Jadi jangan disuapin terus ya, tapi kakek nenek karena sayang inginnya menyuapin terus. Sehingga akhirnya membentuk kepribadian anak itu nggak mandiri. Apa-apa minta diambilkan. Ya ini terjadi, sering bentrok ya. Itu kerugian, bukan kerugian sih, Mister anggap lebih ke sisi negatif ya kalau kita ini punya keluarga besar ada di rumah semua.
Kadang peraturan itu nggak jelas gara-gara itu ya. Kemudian apa keuntungan memiliki keluarga besar? Ya intinya kalau kita memiliki keluarga besar itu lebih enak ya. Kalau rukun itu sudah enak, semakin nikmat rasanya. Kalau semuanya seia sekata, gitu ya, pasti enak, gitu ya. Berikutnya, ya, setiap anggota keluarga itu mempunyai tugas yang harus dilakukan ya, baik sebagai orang tua ataupun sebagai seorang anak, ya. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga inilah yang disebut sebagai fungsi, ya, sebagai fungsi keluarga, ya, sebuah fungsi. Lanjut, ya, Mister lanjut. Adapun fungsi keluarga ini slide terakhir ya. Jadi ini slide terakhir, Mister akan jelaskan ini. Adapun fungsi keluarga menurut para sosiolog itu orang yang menyelidiki masalah-masalah sosial di kalangan masyarakat, ya. Fungsi biologis, maksudnya misalnya merawat dan memenuhi kebutuhan gizi. Ya kan nggak mungkin orang tua itu melihat anakku ini kurus, kayak apa namanya, maksudnya ketika melihat anaknya sakit-sakitan kurus, orang tua pasti berusaha ya untuk menyehatkan anaknya ya. Fungsi biologis. Di dalam fungsi biologis ini juga ada fungsi apa namanya, maksudnya dalam fungsi biologis ini harus ada, sebab kalau tidak ada fungsi biologis, rumah tangga atau suami istri tidak akan bisa mempunyai anak. Tahu ya, Mr. Sugeng, tahu ya, maksud Mr. Sugeng bagaimana ya. Jadi fungsi biologis itu maksudnya itu ya. Jadi suami istri saling apa namanya mencintai, kemudian menikah, ya disatukan dalam perkawinan, kemudian punya anak. Itu ada fungsi biologisnya ya. Kemudian fungsi sosialisasi, misalnya pembentukan kepribadian anak. Jadi di sini ternyata kepribadian anak itu dibentuk melalui keluarga terlebih dahulu. Setelah keluarga mungkin masyarakat sekitar. Setelah masyarakat sekitar, anak sudah cukup di usia sekolah, baru disekolahkan. Itu fungsi sosialisasi. Kemudian fungsi afeksi, misalnya pemberian kasih sayang ya, rasa aman, perhatian gitu ya. Kalau fungsi afeksi ini rusak ya, kalau fungsi afeksi ini rusak, maka biasanya seorang anak itu akan lebih suka curhat ke temannya daripada ke keluarganya. Dia berpikir, aduh, aku loh cerita ke mama papa kalau aku sudah suka sama orang, dimarahi malah dibilang kamu tuh belum waktunya gini kamu harus belajar gini harus kuliah dulu, harus jadi orang sukses dulu, malah nggak nyaman gitu ya. Jadi ini fungsi afeksi yang sudah apa ya kurang menurut Mister ya. Jadi harusnya keluarga itu punya fungsi afeksi yang baik. Kemudian fungsi edukatif ya, mendidik dan menyekolahkan anak ya. Kemudian fungsi religius, misalnya mendorong keimanan anak kepada Tuhan. Saya rasa tidak banyak ya di antara kita, mungkin banyak juga di antara kita yang mungkin keluarga kita papa mama sibuk ya, papa mama sibuk kerja untuk mencari dan mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan kita, sehingga mungkin lupa mengingatkan kita untuk berdoa atau beribadah kepada Tuhan. Melalui pelajaran agama Kristen ini, Mister minta jangan salahkan orang tuamu ya. Sekarang kalian yang mendengar Mister berkata demikian, kalian harus menyadari dan kalian harus bisa merubah sikap sendiri bagaimana cara menyikapi. Kalau orang tua terlalu sibuk ya untuk mengingatkan kalian beribadah, ya kalian sadar sendiri ya untuk beribadah kepada Tuhan. Kemudian fungsi protektif yaitu memberikan perlindungan fisik, psikologi dan ekonomis. Maksudnya fisik di sini ya kalau kalian mungkin sakit ya diobati ya. Psikologis kalau misalnya kalian ingin cerita curhat, itu hendaknya keluarga itu menjadi tempat yang nyaman untuk kalian curhat. Terus kemudian fungsi ekonomis itu maksudnya mencukupi kebutuhan kalian, baik sandang yang kita pakai ya, baju ini, pangan ya, makanan dan rumah ya, tempat tinggal, papan. Kemudian ada fungsi rekreatif itu maksudnya memberikan suasana gembira dan damai.
Adakah di sini yang mungkin merasa nggak usah dijawab, saya Mister enggak ya, itu sama saja dengan membongkar aib keluarga ya, membongkar kekurangan keluarga. Cukup dijawab dalam hati ya, cukup dijawab dalam hati. Adakah di sini yang mungkin lebih suka di luar rumah daripada di dalam rumah? Dulu Mister pernah seperti itu ya, waktu SMP, pinginnya itu di luar rumah sama teman terus ya. Di dalam rumah nggak suka karena mungkin sering terjadi perselisihan, itu ada. Aduh Mister, papa mamaku itu sering saja tengkar itu ya. Sampai nggak konsen belajar dan sebagainya. Aku justru lebih enak di rumah sahabatku. Di sana aku diperhatikan sama orang tuanya, gini-gini. Ada yang seperti itu ya. Oke, lanjut. Fungsi ekonomis. Ya, mencukupi kebutuhan hidup, kemudian fungsi status sosial. Artinya begini, status sosial itu biasanya menurun. Katakanlah orang tuamu itu seorang pimpinan perusahaan. Tidak mungkin kan anak seorang pimpinan perusahaan itu sama papanya dijadikan, katakanlah, mohon maaf ya, dijadikan tukang parkir di pabriknya. Pernah kalian melihat peristiwa itu? Bahkan dari film pun pernah nggak kalian melihat itu? Jadi seorang pimpinan perusahaan punya anak dijadikan tukang parkir, kan nggak mungkin. Ya paling tidak minimal staff gitu ya. Karena mungkin papanya ingin mendidik anaknya supaya bisa belajar dari bawah dulu. Jadi staff, kemudian jadi pimpinan regional ya, anak cabang perusahaan dan sebagainya gitu kan. Nggak mungkin dari bawah itu jadi tukang parkir, kan nggak mungkin ya. Ya ini kedudukan sosial. Sebab apa? Kalau sampai orang tua itu kedudukannya tinggi, kemudian anaknya ini rendah, maka yang malu itu orang tuanya, anak ya, yang malu orang tuanya. Kalau sampai anaknya ini tidak sesukses orang tuanya, itu ya. Sampai di sini ada yang tanyakan? Mister akan tutup kurang 5 menit lagi ya. Ada yang ditanyakan di sini? Kita akan lanjutkan materi keluarga. Jelas ya? Oke. Wah, ini sudah pada, Vincentius rambutnya keren. Kayak kaca ini ya, Mister juga ngaca deh. Oke, sebentar lagi kita akan tutup ya. Terima kasih untuk perhatiannya anak-anakku ya. Kalian bukan lagi anak-anak kecil yang dulu Mister marahi gitu ya, sering marahi kalau nakal, tidak. Sekarang juga kita juga ada unsur sahabat ya. Jadi kalau ada apa-apa, boleh kalian nanti sharing. Mister akan membuka pelajaran ini selama 1 tahun penuh. Kalian jadi murid Mister, nanti mungkin ada kalanya kita tidak akan membahas materi ya. Tetapi ada kalanya kita juga perlu mendengar keluhan kalian sebagai seorang anak itu seperti apa ya. Sebagai seorang siswa. Jadi tidak melulu harus Mister membagikan materi terus, pusing ya. Itu salah, pendidikan nggak gitu ya. Ada kalanya kita harus share kehidupan ya. Karena pembelajaran itu bukan cuma soal materi, hafalan, kemudian kuis, tes, final test, tidak. Tetapi pembelajaran itu share kehidupan anak-anak ya, share kehidupan. Kalau kalian punya pengalaman yang baik, boleh di-sharekan. Siapa tahu yang belum mengalami bisa belajar dari pengalaman kalian. Itu ya. Baik anak-anak, kita berdoa dulu ya. Oke. Mari kita berdoa sejenak. Kita mohon pimpinan Tuhan. Berdoa mulai, Mister akan pimpin dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu. Kami menyadari bahwa keluarga kami bukanlah keluarga yang sempurna. Masih banyak kelemahan di antara kami sebagai anak ataupun orang-orang tua kami yang mungkin juga mempunyai kelemahan sebagai manusia. Namun satu hal yang kami sadari bahwa Tuhan selalu hadir di dalam keluarga kami. Satukan keluarga kami apabila keluarga kami mengalami perpecahan. Berikan damai sejahtera dan berilah kami juga semua pengertian supaya kami saling memahami satu dengan yang lain. Sehingga kami dapat berkata bahwa keluarga kami adalah surga bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih ya. Amin ya, thank you Mister. Katakan, ayo kita katakan sama-sama ya. Kita katakan sama-sama,
keluargaku adalah surgaku. 1, 2, 3. Keluargaku adalah surgaku. Oke, Bu, berani nggak kalian mengatakan itu di hadapan orang tua kalian, papa, mama? Ma, pa, keluargaku adalah surgaku. Berani nggak? Malu? Jangan malu, praktekkan ya, praktekkan. Oke, Mister ingin dengar sharing kalian minggu depan. Berani nggak kalian mengatakan itu di hadapan orang tua? Oke, Tuhan memberkati ya. Goodbye. Iya, Tuhan memberkati Mister Thank you, juga. Mister. Mister. Thank you, Mister. Ini kita pindah nggak ya? Iya.